Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai perlindungan konsumen, anti-monopoli, dan lembaga pengawasan. Yang pertama, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah seluruh peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya dan upaya-upaya untuk mewujudkannya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, baik secara langsung maupun seperti yang kini kian marak. Meskipun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan tatap muka. Yang berikutnya, hak konsumen. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang akan digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam bertransaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan, dalam gambar berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Yang ketiga, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Contohnya seperti kita beli di online dan terdapat gratis ongkir, maka penerapannya harus sesuai. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. 4. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi yang terkait produk yang dibelinya, produsen dilarang menutupi atau mengurangi informasi terkait produk maupun layanan. Contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, penjual berkewajiban untuk memberi informasi kepada pembeli. 5. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Ya, kemudian tujuan dibuatnya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan hukum, perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Ayat 8 Pasal 8 tahun 99 dengan penjelasan sebagai berikut. Asas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Asas keadilan. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Yang ketiga, asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Asas kepastian hukum. Pemberian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab pada satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Bagaimana dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk memberikan kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari action negatif pemakaian dan jasa. 3. Pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan informasi serta akses untuk mendapat informasi. Perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting dalam segala transaksi jual beli. Konsumen berhak untuk menerima manfaat yang tidak merugikan satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Anti-monopoli atau hakikat monopoli. Hakikat praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti-monopoli dan persaingan tidak sehat, bahwa monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atau produksi, pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan tidak jujur atau melawan hukum. Menurut Munir Fuadi, monopoli dilarang karena terdapat aspek negatif. Yang pertama, ketinggian harga. Karena tidak adanya kompetisi, maka harga akan tinggi. Hal ini akan mendorong timbulnya inflasi sehingga merugikan masyarakat luas. 2. Excess profit, yaitu terdapatnya keuntungan di atas keuntungan normal karena suatu monopoli. 3. Eksploitasi. Hal ini dapat terjadi baik terhadap buruh dalam bentuk upah, lebih-lebih terhadap konsumen karena rendahnya mutu produk dan hilangnya hak pilih dari konsumen. 4. Pemborosan. Karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada average cost yang minimum, menyebabkan ketidakbagusan perusahaan dan akhirnya cost tersebut ditanggung konsumen. 5. Entry barrier. Karena monopoli menguasai pangsa pasar yang besar, maka perusahaan lain terhambat untuk bisa masuk ke bidang perusahaan tersebut. 6. Ketidakmerataan pendapat. Hal ini karena timbulnya unsur akumulasi modal dan pendapatan dari usaha monopoli. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM di pasal 31 yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di pasal 32 disebutkan mengenai kewenangan KPPU dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan. Yang ketiga, Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan di pasal 2 menyebutkan bahwa komisi melakukan
pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Sebagai analis menunjukkan bahwa persaingan yang sehat menghasilkan dampak sebagai berikut. 1. Persaingan yang kompetitif akan menghasilkan mekanisme harga yang mencerminkan permintaan dan biaya yang sebenarnya, yang akan memaksimalkan efisiensi penggunaan dana dan sumber daya lain. 2. Suatu pasar yang kompetitif akan memacu pembaruan produk. 3. Suatu pasar yang kompetitif akan menciptakan penyebaran pendapatan yang lebih merata. Selanjutnya, perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli, antara lain 1. Oligopoli. 2. Penetapan harga. 3. Wilayah. 4. Pemboikotan. 5. Kartel pembagian. 6. 7. Oligopsoni. 8. Integrasi vertikal. 9. Perjanjian tertutup. Dan yang ke-10 perjanjian dengan pihak luar negeri. Lembaga pengawasan. Peran dan fungsi lembaga pengawasan dalam tanggung jawab pelaku usaha menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen senantiasa berada pada posisi lemah dan dirugikan, sehingga perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, karena dua pihak tersebut bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling membutuhkan, tidak mengambil keuntungan kemudian dibiarkan merugi. Tidak ada bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan ini terdiri atas 15-25 orang anggota yang mewakili unsur 1. Pemerintah, 2. Pelaku usaha, 3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, 4. Akademisi, dan 5. Tenaga ahli. Masa jabatan mereka adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 5. Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPSK ini diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Bidang Perdagangan setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Syarat-syarat keanggotaannya menurut pasal 37 UU PK adalah 1. Warga negara Indonesia. 2. Berbadan sehat. 3. Berkelakuan baik. 4. Tidak pernah dihukum karena kejahatan. 5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Dan yang ke-6, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Dalam UU PK, keanggotaan BPKN dicantumkan secara tegas batas masa jabatannya dan yang bersangkutan dapat berhenti sebagai anggota. Aturan demikian tidak disebutkan untuk keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Menurut pasal 38 UU PK, keanggotaan BPKN berhenti karena 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. 3. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia. 4. Sakit secara terus-menerus. 5. Berakhir masa jabatan sebagai anggota. 6. Diberhentikan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. BPKN dibantu oleh suatu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua BPK. Dalam menjalankan fungsi tersebut, badan ini mempunyai tugas menurut pasal 34 UU PK. 1. Memberi saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. 2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. 3. Melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. 4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. 6.
melakukan pengaduan tentang pelindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swasta masyarakat, atau pelaku usaha. 7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Dan dengan implementasi perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana tertuang dalam pasal 44 yakni sebagai berikut. 1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen sebagai masyarakat yang memenuhi syarat. 2. Lembaga perlindungan konsumen sebagai masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. 3. Peran serta YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen di Indonesia dalam perlindungan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penyelesaian masalah yang terjadi pada konsumen antara lain 1. Pertanggungjawaban publik. Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatuhan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. Prinsip bisnis tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip pembangunan. Jadi sejauh mungkin pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa bertindak baik dalam melakukan kegiatannya. Atau pasal 7 angka 1 berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berlaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen maka dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Pemberian sanksi ini penting mengingat dalam menciptakan iklim berusaha yang sehat. Karena hal ini membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Dengan hal tersebut, sanksi menjadi salah satu alat untuk mengembalikan keadaan semula setelah dari pelanggaran atau rehabilitasi, sekaligus sebagai alat primitif bagi usaha yang lainnya sehingga tidak tertuang lagi perbuatan yang sama. Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp 200 juta rupiah terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang 1. Pelayanan membayar ganti rugi kepada konsumen pasal 19 ayat 2 dan ayat 3. 2. Periklanan yang tidak memenuhi syarat pasal 23. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang pasal 25. 4. Kelalaian memenuhi garansi atau jaminan yang dijanjikan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen, baik pelaku usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya, atau jika produsen berbentuk badan usaha adalah penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf E ayat 2, dan pasal 18. Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta rupiah terhadap pelanggaran atas ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, pasal 17. Terhadap sanksi pidana di atas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan 1. Perampasan barang tertentu. 2. Pengumuman keputusan hakim. 3. Pembayaran ganti rugi. 4. Perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen. 5. Kewajiban menarik barang dari peredaran
Atau 6. Pencabutan izin usaha. Pertanggungjawaban privat keperdataan ayat 1 huruf D dan huruf F. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen yang disebut dengan pelaku usaha. Pada bab 4 dengan judul pertanggungjawaban pelaku usaha dari mulai pasal 19 sampai dengan pasal 28. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu 1. Peran dan fungsi lembaga pengawasan dalam tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dilakukan oleh Badan Perlindungan Nasional atau BPKN yang berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Yang kedua yaitu tanggung jawab pelaku usaha terhadap penyelesaian masalah yang terjadi pada konsumen meliputi 1. Pertanggungjawaban publik. Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban privat atau keperdataan berupa memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab keperdataan yang bersifat kontraktual maupun di luar hubungan kontraktual. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai materi perlindungan konsumen, anti monopoli dan lembaga pengawasan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tersebut. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.